Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau update untuk proses lanjutan membuat bahan dasar memaksimalkan untuk jenis waru. Untuk bahan bonsai waru ini awal tanam sedikit tidak tersentuh ya, tidak saya cek karena di paling pinggir sudah hampir 2 tahun tanpa saya sentuh, dan 1 bulan yang lalu pernah saya cek dan saya membuat karakter kesan tua dengan menambah alur. Kita cek bahannya seperti apa dan nanti akan saya lakukan pengerjaan proses tahap kedua, membuat alur atau kesan karakter tua. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Nah, ini dia hasil dari saya berproses 1 bulan yang lalu. Untuk proses 1 bulan yang lalu, kalau tidak salah sudah saya update ya, untuk pengerjaan pembuatan alur, membuat karakter tua atau memaksimalkan bahan dasar pangkal bawah. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Nah, sudah nampak untuk kambiumnya sudah mulai jalan. Kalau ini untuk pembuatan alur ini memang sengaja saya agak sedikit pertegas ya, dalam sampai tulang dalamnya ini kena pahatnya. Coba saya akan tampilkan bahan ini dari sebelah sana seperti apa. Oke, nampak ini dari sebelah sini ya. Untuk saya bikin alurnya sedikit, saya mau sepil untuk bahan ini awal saya berbudidaya, untuk teknik cangkoknya seperti apa. Ini bukan gabungan ya. Dulu kalau tidak salah, nanti coba saya cek untuk video saya di uploadan sebelumnya, kayaknya saya update juga untuk video pas cara budidaya cangkok. Nanti akan saya tampilkan juga, saya coba cari di video saya sebelumnya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Nah, sedikit sepil untuk teman-teman, ini awal dasar saya berbudidaya ini sudah saya persiapkan, saya ambilkan contoh dengan hasil bagaimana teknik cangkoknya dan saat ini kondisinya seperti ini ya. Nah, kira-kira dulu untuk bahan dasarnya seperti ini ya, kurang lebihnya. Jadi untuk teknik cangkoknya itu dulu, untuk pengupasannya di sini saya ikut sertakan ya, saya kupas sama di sini sampai di bawah, kemudian saya bungkus kokopit sampai di atas sekian. Jadi dari cabang yang di sini bisa keluar akar, di sini juga, dari atas juga, karena saya penimbunannya untuk pas pembungkusan cangkok sekian, dan hasilnya seperti ini. Oke, saya mau mencoba untuk memaksimalkan bahan dasar di bawah ini biar maksimal dulu, tanpa saya akan mengganggu beberapa akar. Mungkin nanti sedikit pengurangan akar yang kurang pas ya. Nah, tapi pada dasarnya di sini saya mau menambah untuk pembuatan alur dengan konsep lain daripada di tahap awal. Kalau di tahap awal seperti di depan tadi sudah saya sampaikan, untuk pembuatan alur yang di tahap awal ini memang sedikit agak dalam, terkena tulang. Oke, langsung saja saya mau mengerjakan, dan untuk konsep bahan ini mungkin untuk tampak mukanya sepertinya dari sebelah sana ya. Saya mau mengerjakan dari sebelah sana dulu untuk pembuatan alur, dan nanti di sini juga akan saya lakukan susulan pembuatan alur juga.
Selesai. Di sini saya mencoba untuk tahap kedua, membuat karakter kesan batang utama ini agar nanti ke depan seperti yang saya inginkan. Untuk pembuatan alur sederhana, saya pakai pahat V, dan lain dari tahap awal saya berproses membuat alur. Kalau yang di tahap awal di depan tadi sudah saya sampaikan, untuk pembuatan alur tahap awal memang sengaja saya agak pertegas sedikit, terkena tulang tengahnya. Kalau yang di sini coba kita lihat secara detail untuk mendekat. Nah, di sini nampaknya saya penambahnya sangat banyak sekali, tapi tidak terkena tulang tengahnya, jadi sedikit terkena. Terus saya lakukan tadi, setelah pakai pahat V, saya ulangi pakai pahat cekung mengikuti daripada bentuk karakter yang saya bikin alur. Saya ketok nyampe ke tulang tengah. Kalau yang di awal, tahap awal kan nyampe tulang tengahnya bisa keluar. Kalau ini enggak, cuman saya pahat ulang, ketok sekali. Nah, banyak sekali ya untuk penambahan alurnya. Saya rapatkan, dan untuk pengurangan akar tadi cuman ada 3 akar yang saya kurangi, sebelah sini sama di belakang 2. Kalau yang di sini untuk bahan ini sedikit rebah ke sana ya, jadi ini mang akar ini sedikit agak naik ke atas terus menyamping ke sini. Nanti kalau ke depan kalau naik pot mungkin akan direposisi rebah ke sini sedikit, jadi ini nanti akarnya posisinya turun. Terus di akar-akar bawah juga saya tambahi untuk membuat kesan karakter juga. Oke, coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana seperti apa saya menambah alurnya. Nah, ini dia ya, nampak dari sebelah sini banyak sekali saya pembuatan alurnya. Konsepnya sama seperti yang sudah saya sampaikan dari sebelah sini tadi. Dan di sini tadi nampak ada akar saya buang ya, di sini sama di sini kecil satu. Ke depan untuk bahan ini akan selalu saya cek ya. Nanti saya memaksimalkan bahan dasar, terutama dari sini ke sini. Kalau bahan dasar ini mungkin sudah maksimal, akan saya stop dan mulai koreksi cabang beberapa di atas. Tapi kalau belum memungkinkan, mungkin bisa akan saya tambah lagi pembuatan alur tipis pakai peso garter. Tergantung untuk ke depan bahan ini seperti apa, dulu saya tunggu. Dan saya sarankan untuk teman-teman, kalau kita berproses membuat kesan karakter seperti ini dengan teknik V pelukaan yang mungkin lebih ekstrim, saya sarankan di atas los ya, subur, pas posisi pengerjaan subur, itu akan mempercepat kita berproses memaksimalkan bahan dasar di bawah. Nah, kalau seperti ini kan kita tentunya ingin bengkak terus kambium jalan, terus karakternya mengikuti nanti pertumbuhan alam ini bagaimana untuk bahan yang kita proses. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya saya update kesekian kalinya tahap kedua proses membuat karakter dengan teknik pemahatan pakai pahat V untuk tahap kedua. Insya Allah ke depan kalau bahan ini masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.